Bang, medical check up tuh apa aja sih bang yang dicek? Saya coba siapkan. Halo, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas bareng-bareng bersama kalian tentang medical check up. Weh, ini merupakan tahapan yang harus kalian lewatin untuk mendapatkan kerja. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Mungkin beberapa atau hampir semua dari kalian belum familiar dengan medical check up. Dan mungkin kalian juga bertanya-tanya, ngapain aja sih medical check up? Tes apa aja sih? Kira-kira apa aja sih yang bakal dites, yang dicek? Nah, ini merupakan pertanyaan yang sangat sering muncul di benak para job seeker ketika mau mengikuti yang namanya medical check up. Karena nggak bisa dipungkirin, semua perusahaan di Indonesia ini pasti melakukan medical check up sebelum menerima karyawan itu bekerja di suatu perusahaan. Ya intinya sih itu adalah tahapan tes yang wajib atau ya harus kalian lewatin dan kalian juga harus lolos. Oke, mungkin kalian masih bingung nih dengan apa aja yang harus kalian persiapkan dan medical check up ini pertama kali kan buat kalian. Nah, kalian jadi tambah bingung nih. Waduh, saya harus ngapain nih? Harus jogging kah? Apakah saya harus makan apa? Apakah saya harus ke dokter atau seperti apa? Gitu. Nah, di video kali ini saya akan coba menjelaskan nih secara umum. Nah, nanti mungkin buat teman-teman yang tahu penjelasan lebih detail bisa sharing di kolom komentar. Medical check up atau MCU, jadi orang tuh kadang pada waktu tes rata-rata nyebutnya pada MCU. Oh, udah MCU belum? Udah MCU belum? Kayak gitu. Sebenarnya artinya sama, medical check up. MCU belum? Nah, disingkat medical check up. Nah, medical check up adalah tes yang dilakukan oleh perusahaan melalui pihak ketiga. Biasanya mereka menyewa atau kerjasama dengan rumah sakit, lembaga lab kayak Prodia, Pramita, dan lab-lab yang lain lah yang ada di Indonesia yang kalau kalian ada di kota-kota besar tuh pasti ada. Nah, tujuannya perusahaan tuh ingin melihat apakah kalian tuh fit to work atau enggak. Artinya kalian tuh sehat nggak untuk bekerja di perusahaan. Nah, intinya itu aja sih. Jadi perusahaan pengen meyakinkan bahwa kandidat ini tuh sehat nih kalau saya suruh bekerja di perusahaan saya seperti itu. Dan biasanya medical check up ini adalah tahapan terakhir sebelum kamu diterima. Ini biasanya. Kenapa saya bilang biasanya? Karena ada beberapa perusahaan di plat merah ya kayaknya ya. Medical check up tuh bukan tahapan terakhir, tapi tahapan sebelum melakukan interview dengan direktur. Jadi banyak karyawan yang bakal di-cut di medical check up. Pas interview direktur mungkin hanya satu yang ditolak atau mungkin bahkan keterima semua. Nah, tapi di beberapa perusahaan yang lain, maksudnya perusahaan plat hitam, bahkan plat merah juga ada. Medical check up itu adalah tahapan paling akhir. Jadi contohnya yang lolos untuk medical check up ada 5 orang nih. Nah, kemungkinan perusahaan itu juga expect ingin meng-hire kelima-limanya. Jadi pengen meng-hire semuanya. Kemungkinan juga diterima semua. Seperti itu. Jadi intinya bisa jadi yang terakhir, tahap terakhir, bisa jadi enggak. Tergantung dari perusahaan masing-masing. Kalau kalian mau sharing pengalaman kalian medical check up, bisa sharing di kolom komentar ya. Nah, by the way, ini kan ceritakan sharing ya. Nah, saya dulu tuh pernah medical check up di beberapa perusahaan ini. Nah, ada 4 industri ya lebih spesifiknya, bukan perusahaan. Yang pertama FMCG. FMCG itu fast moving consumer good. Jadi kayak ya perusahaan-perusahaan FMCG lah. Kalau kalian belum familiar dengan FMCG, kalian bisa cari di Google apa itu FMCG. Dan ini adalah perusahaan FMCG terbesar di Indonesia saat itu. Saat ini juga sih.
1 kali. Terus power plan, itu power plan saya 2 kali, dua-duanya di perusahaan plat merah. Terus petrochemical di plat hitam, mining di plat hitam semu-semu merah. Nah, totalnya ada 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 7 kali. Bayangkan saya 7 kali diambil darah untuk dicek di lab. 7 kali. Dari 7 kali medical check up ini, berapa yang gagal bang? Yes, ada yang gagal. Yang pasti ada yang gagal. 7 kali saya gagal, 1 kali di perusahaan plat merah di power plant. Itu kan 2 kali tuh saya medical check up. 1 kali gagal, 1 kali berhasil. Jadi imbang. Dan yang 6 kali yang lain lolos semua. Jadi 6 banding 1. Nah, yang 6 ini mau saya sharingan buat kalian. Siapa tahu nih, ini bisa berguna buat kalian. Jadi pengalaman yang sudah saya jalanin tuh nggak sia-sia jadi memori, tapi itu bisa menjadi referensi mungkin buat kalian, bisa menjadi bekal buat kalian kalau mau medical check up gitu. Biar kalian lebih siap untuk melakukan medical check up. Mungkin ada yang tanya, bang, medical check up tuh apa aja sih bang yang dicek? Saya coba siapkan beberapa yang saya ingat. Tapi ini secara umum ya, hampir semua perusahaan tuh bakal melakukan tes ini. Dan mungkin ada tambahannya. Nah, tapi ini yang paling umum, ya, yang paling standar. Apa aja itu? Nah, ini kalian lihat. Ya, ada 9 poin. Saya akan coba bahas secara cepat dan singkat. Biar kalian nggak buang-buang waktu nih nonton video ini kelamaan. Yang pertama, cek fisik. Cek fisik tuh intinya nanti akan ada petugas dari lab itu atau rumah sakit itu untuk mengecek fisik kalian. Fisik itu bisa mencerminkan kayak tinggi kalian, berat kalian, lingkar peluk, terus visus mata. Visus mata tuh kayak melihat mata kalian tuh minus atau silinder atau gimana. Nanti kayak ditutup mata satu gitu. Ini angka berapa? Satu. Ini huruf apa gitu. Nah, berikutnya juga buta warna. Nah, untuk buta warna ini sebenarnya tidak mutlak karena ada beberapa perusahaan yang di posisi tertentu itu mengizinkan karyawannya boleh buta warna. Maksudnya buta warna itu bukan jadi sebuah halangan untuk menjadi karyawan untuk posisi tertentu, tapi ada juga di posisi-posisi yang tertentu buta warna itu sangat dilarang, jadi nggak boleh buta warna gitu. Itu untuk cek fisik. Yang berikutnya cek darah. Cek darah itu namanya aja cek darah ya. Darah kalian bakal diambil nanti tangan kanan atau tangan kiri kalian, mungkin sekitar 3 atau 2, apa itu namanya aku lupa, 3 kantong kecil gitu. Nah, itu untuk dicek darah kalian. Nah, untuk pengecekannya setahu saya nih, kalau kalian mau sharing bisa, yang pasti dicek tuh kayak kolesterol kalian tuh pasti dicek, kolesterol pasti dicek, terus asam urat pasti dicek, terus cek darah lengkap lah. Cek darah lengkap tuh kayak udah standar. Jadi kalau kalian ke Prodia, kalian bilang aja, mbak saya mau cek darah lengkap, itu apa aja sih yang dicek, itu ada listnya. Jadi kayak leukosit, trombosit, macam-macamnya itu sudah standar. Oke, nah setelah cek darah itu ada juga tes namanya spirometri. Spirometri itu kayak tes nafas lah ya. Untuk ceritanya saya emang nggak nyiapin, cuma ini saya kasih gambaran. Jadi kalau kalian mau cari lebih dalam, kalian bisa googling sendiri bebas. Spirometri itu nanti kalian ada alat, kalian disuruh tarik nafas dalam-dalamnya, tuh disuruh membuang. Nah, nanti akan dilihat tuh, akan kelihatan kapasitas paru-paru kalian atau kondisi paru-paru kalian, oksigennya gitu, seberapa gitu. Nanti kelihatan dari spirometri itu. Pas tes itu kalian juga bisa nanya ke mbak-mbaknya, kok mbak gimana hasilnya, mbak bagus nggak mbak gitu. Karena rata-rata yang tes itu kan nanti perawatnya, jadi perawatnya itu juga bisa baca secara sekilas hasilnya oke dan enggak, oke atau enggak. Kalau emang kayak kalian dengernya masih itu kurang bagus mas, nah, minta aja diulang. Biasanya mau, mbak diulang dong sekali lagi gitu. Nah, berikutnya ada audiometri, namanya audio, jadi kayak pendengarannya suara. Itu untuk mengetes telinga kalian apakah masih oke atau enggak, kasarannya gitu.
Jadi nanti akan ada headphone, kalian dimasukkan dalam ruangan yang kedap suara, itu nanti kalian pakai headphone. Terus nanti operator yang di luar atau perawat yang di luar akan memberikan sinyal atau suara yang sangat pelan, dan di dalam itu nanti akan ada dua tombol, tombol kanan sama tombol kiri. Nanti kalau kalian mendengar suara itu di headphone sisi kanan, kalian pencet kanan. Headphone sisi kiri, kalian pencet kiri. Jadi suaranya itu nanti kayak lama-lama mengecil dan hampir nggak kedengaran. Seperti itu. Audiometri. Jadi kalau kalian saat ini senang banget pakai headset, dikurang-kurangin ya pakai headset atau pakai earphone atau apapun itu. Karena itu mempengaruhi kemampuan pendengaran kalian. Oke, setelah audiometri ada namanya EKG. EKG itu kayak rekam jantung. Nah, ini memang gimana ya nyiapinnya ya, kayak agak susah sih karena ini emang kondisi jantung kita direkam EKG kondisi jantung, padahal ada kondisi-kondisi abnormal seperti itu. Jadi cuma di dada kalian bakal ditempelin alat-alat untuk baca detak jantung kalian. Nanti ada spektrumnya gitu. Oke, untuk EKG itu. Berikutnya ronsen. Nah, ronsen standar sih, kalian tinggal berdiri dilihat foto tora kalian untuk melihat kondisi paru-paru. Oke, next tes keseimbangan. Tes keseimbangan ini nggak begitu susah sih. Jadi kalau kalian nanti ditutup matanya, terus diputer kanan kiri, terus kalian disuruh jalan lurus saja gitu. Nah, nanti kalian akan kelihatan tuh, kalian imbang atau enggak. Kalau nggak imbang pasti kalian bakal jatuh kanan kiri. Umumnya gampang sih, ini bisa latihan kalau kalian mau prepare. Tapi kalau kalian merasa baik-baik aja ya aman lah. Dan yang paling terakhir adalah pemeriksaan dokter. Pemeriksaan dokter itu nanti kalian akan face to face bertemu dengan dokter. Jadi nanti dokter akan mengajukan beberapa pertanyaan. Umumnya pertanyaan tuh kayak riwayat keluarga. Jadi apakah ada penyakit dari keluarga, atau mungkin ayah dan ibu sekarang sakit enggak, terus saudara sakit enggak, terus punya keluhan enggak, pernah operasi enggak, pernah opnam enggak. Ya kayak wawancara dokter sama pasien lah, general. Seperti itu. Oke, nah itu adalah hal-hal yang bakal kalian lakukan ketika kalian medical check up. Langsung saja ke poin utamanya. Apa itu? Tips medical check up. Nah, saya yakin semua pengen lolos medical check up. Siapa sih yang nggak pengen lolos? Karena medical check up tuh udah kayak gerbang akhirnya. Jadi banyak banget orang yang berlomba-lomba untuk prepare biar medical check up-nya bagus. Jadi jangan sampai kalau kalian mau medical check up, kalian nggak prepare sama sekali. Walaupun, bang saya sehat nih bang, nggak pernah sakit. Ya, tapi nggak ada yang tahu loh kalau nggak dicek ya gitu. Makanya perlu yang namanya persiapan. Prepare itu penting. Entah itu bakal dipakai atau enggak, yang penting kalian siap. Oke, saya bakal sharingan nih. 3 hal yang saya lakukan. Yang pertama, kalau kalian ada uang lebih, saran saya, kalian bisa cek mandiri ke lab di kota kalian. Bisa Prodia, bisa Pramita, atau apapun itu yang ada di kota kalian. Dulu pada waktu saya jadi job seeker, awal-awal, saya emang sengaja nih menyisihkan sedikit uang saya untuk melakukan cek di lab. Ceknya penuh bang, kayak tes kesehatan. Enggak, jawabannya enggak. Karena untuk satu paket tes kesehatan karyawan tuh mungkin habisnya hampir 1,5 juta sampai 2 juta. Dan saat itu sekelas mahasiswa baru lulus, uang segitu kan banyak banget nih. Kayak sayang lah. Akhirnya saya putuskan untuk cek darah, sama kolesterol, sama asam urat. Ya cuma habis sekitar 300.000 lah kalau nggak salah. Nah, saya melakukan itu untuk mengetahui nih kolesterol saya, terus asam urat saya, terus kira-kira treatment apa aja nih yang harus saya lakukan. Nah, tapi kalau kalian emang bener-bener ada uang lebih dan sisa-sisa, mungkin kalian bisa melakukan medical check up secara penuh, maksudnya full atau standar karyawan. Kalian bisa nanya ke lab, Mbak saya mau medical check up, mau persiapan medical check up karyawan nih, kira-kira tesnya apa aja. Nah, tadi yang saya sebutkan itu kalian sebutkan aja. Nah, nanti mbak-mbaknya bakal ngasih tambahan atau mungkin revisi kalau ada yang salah. Itu kalau kalian punya banyak uang. Tapi kalau kalian nggak punya banyak uang, jangan paksakan untuk tes semuanya.
Sebenarnya medical check up secara keseluruhan tuh perlu sih sebenarnya, sekalipun kita nggak mau tidak dalam proses seleksi kerja, itu emang perlu sebenarnya untuk mengetahui kondisi kita. Itu yang saya lakukan yang pertama. Dan yang kedua, atur pola makan dan menu. Kenapa pola makan dan menu? Nah, yang namanya mahasiswa saat kuliah, yang penting tuh makan tuh bebas lah. Maksudnya nggak ada lah yang namanya makanan 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau kalian sudah lulus kuliah dan saat ini sedang mencari kerja, saran saya perbaiki pola makan dan menu makan kalian. Jadi kalau kalian masih kuliah kemarin ya, kalian makan bebas, makan suka gorengan ya nggak masalah gitu ya. Sekarang pikirkan baik-baik untuk merubah pola makan dan menunya. Jadi untuk memperbaiki kondisi tubuh itu nggak bisa, wah besok Senin minggu depan saya medical check up nih, hari ini saya mau merubah pola makan dan menu makan saya. Ya mungkin sedikit berpengaruh tapi nggak signifikan saya rasa. Karena butuh waktu ya. Maksudnya untuk memperbaiki dirimu itu butuh waktu. Jadi mulailah untuk hidup sehat lah ketika kalian sudah menjadi job seeker. Ini makan yang bergizi dan jauhi makan kolesterol. Kenapa tadi di poin pertama saya minta kalian untuk usahakan untuk cek di lab dulu. Nah, karena itu akan mempengaruhi menu makan dan pola makan yang harus kalian makan untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak normal. Contohnya kemarin saya pada waktu awal-awal cek mandiri nih di Prodia, bukan asam urat, kolesterol saya itu tinggi. Jadi kolesterol baik sama jahat itu kayak di bawah standar lah. Yang baik itu terlalu rendah, yang jahat terlalu tinggi. Makanya saya mengatur pola makan saya, kayak makan makanan yang memperbaiki kolesterol baik dan mengurangi kolesterol jahat. Akhirnya saya coba tes lagi sekian bulan, hasilnya jadi bagus. Oke. Nah, yang ketiga, istirahat cukup. Istirahat cukup tuh, kenapa perlu istirahat cukup? Nah, kalau kalian mau interview atau kok interview sih ya, medical check up ya. Kalau kalian mau medical check up besok nih, kalian mau medical check up hari Senin dan sekarang hari Minggu. Dan hari Minggu kalian ada di kota Yogyakarta dan medical check up-nya di Surabaya, saran saya jangan melakukan perjalanan jauh malam itu. Pastikan malam sebelum kalian medical check up, kalian benar-benar beristirahat penuh. Kalian tidur yang nyenyak, tidur yang pulas. Karena perjalanan jauh itu mempengaruhi fisik kalian besok paginya. Ya sedikit banyak lah, tapi ada pengaruhnya. Dan kalau bisa, medical check up tuh lokasinya sedekat mungkin dengan domisili kalian. Jadi kalian nggak perlu melakukan perjalanan luar kota. Itu 3 hal yang saya siapkan, yang saya prepare dan membuat hasil yang cukup bagus buat saya. 6 berhasil, 1 gagal. Ini sharing pribadi saya, masih banyak kurangnya dan sedikit bagusnya. Nah, kalau kalian ada kritik dan saran, bisa tuliskan di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi banyak di bawah. Dan terima kasih sudah mengunjungi channel ini dan semoga kalian lolos medical check up. Oke, terima kasih.